Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atrasina Kesatina dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan menjawab dan membahas beberapa pertanyaan mengenai etika dalam proses khitbah. Ada 3 pertanyaan yang akan dibahas. Yang pertama, apakah esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali? Yang kedua, apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses khitbah yang harus dimiliki oleh seorang khatib dan jamaah? Yang ketiga, bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses khitbah? Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali? Esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali yang pertama yaitu seorang khatib ketika berangkat ke masjid harus dengan pikiran dan hati yang tenang, karena seorang khatib itu bertanggung jawab atas sah dan tidaknya khutbah yang disampaikan. Lalu yang kedua, jika telah sampai masjid, terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat sunnah, kemudian barulah duduk dengan penuh wibawa. Lalu yang ketiga, tidak berbincang-bincang terlalu banyak dan menunggu waktu, karena itu akan merusak konsentrasi dan mengurangi kewibawaan. Lalu yang keempat, kemudian khatib melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat, seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada yang maha kuasa. Lalu yang kelima, kemudian naik dan berdiri di tangga mimbar dengan khusyuk sambil berzikir. Lalu yang keenam, yaitu melayangkan pandangan kepada para mustami' dan melakukan eye contact dengan para jamaah guna membangun hubungan yang respektif dan empati. Lalu yang ketujuh, menyampaikan salam kepada para mustami agar mereka mendengarkan khutbah, dan sampaikan salam itu dengan suara lantang, tapi tidak harus dengan berteriak. Yang kedelapan, yaitu kemudian khatib duduk dan mendengarkan azan dengan penuh tawadu, dan jawablah azan dengan suara lirih tapi penuh dengan energi. Yang kesembilan, yaitu mulai menyampaikan khutbah tetapi dengan penuh tawadu, karena pesan Imam Al-Ghazali yaitu sampaikanlah khutbah tapi dengan tawadu, dan sampaikanlah materi itu yang jauh dari riak-riak kesombongan. Lalu yang ke-10, tidak menunjuk-nunjuk jamaah dengan jari karena akan memancing respon antipati dari para jamaah. Lalu yang ke-11, yaitu merasa yakin bahwa materi yang disampaikan itu bermanfaat bagi para jamaah. Lalu yang ke-12, yaitu memberikan isyarat kepada para jamaah agar berdoa. Lalu yang ke-13, yaitu khatib dipersilakan turun dari mimbar jika muazin telah siap iqomah dan diikuti oleh para jamaah dengan berdiri. Lalu yang ke-14, tidak memulai takbir jika jamaah belum tenang. Tapi perlu diketahui ini, jika khatib merangkap sebagai imam, harus diperhatikan dulu jamaahnya sudah tenang atau belum. Jika sudah, barulah memulai takbir. Lalu yang ke-15, yaitu memulai sholat dan membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa esensi etika ini bisa diaplikasikan kepada semua khutbah, seperti khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah Istisqa, dan lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan kedua, yaitu mengenai apa unsur-unsur utama etika dalam proses khitbah yang harus dimiliki oleh khatib dan jamaah. Namun perlu kita ketahui bahwa unsur utama etika dalam proses khitbah untuk khatib itu sama saja dengan yang tadi dijelaskan sebelumnya. Namun perlu diperhatikan kembali bahwa dalam proses penyampaiannya seperti materinya dan hal-hal lain yang penting untuk meningkatkan kualitas khitbah. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu etika dalam proses khitbah yang harus dimiliki oleh jamaah,
Yang pertama yaitu ketika berangkat ke masjid, jamaah itu harus dalam keadaan berwudu. Lalu yang kedua yaitu datang lebih awal, dan sebelum duduk lakukanlah sholat sunnah terlebih dahulu. Tapi perlu diketahui bahwa jika datang lebih awal itu diumpamakan seperti kurban dengan unta, tapi jika datang di akhir itu diumpamakan seperti berkurban dengan telur ayam, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga itu menjawab salam dari khotib, dan jawablah salam itu dengan suara yang jelas. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya, dan jawablah azan dengan suara yang lirih. Lalu yang kelima yaitu jika khotib bersolawat, jawablah solawat itu kembali. Tetapi dalam hal ini ada dua dalil. Yang satu membolehkan untuk menjawab sholawat, yang satu tidak membolehkan, yang artinya hanya diam saja itu ketika khotib bersalawat. Namun jika dua dalil ini dikompromikan, lebih afdol jika mau menjawab jika menjawab sholawat itu dengan suara yang lirik. Lalu yang keenam yaitu tidak memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu dilarang untuk berbicara dan mengobrol. Lalu yang kedelapan yaitu jika datang terlambat ke masjid, sebaiknya untuk melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, berniat untuk mengaktualisasi pesan yang disampaikan oleh khotib. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu mengamini doa dari khotib. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga mengenai bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses khutbah. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti memerlukan etika. Etika ketika makan, etika ketika minum, etika ketika bertamu, dan lain-lainnya. Pasti semuanya itu dilakukan dengan menggunakan etika, teman-teman. Maka dari itu, dalam proses khutbah pun pasti memerlukan etika. Dan etika ini sangat penting, teman-teman. Maka dari itu, kita itu harus mengamalkan. Ketika sudah belajar, ya sudah mengetahui, harus mengamalkan etika dalam proses khutbah. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.